Target for atom bomb number 2 is built from a superfortress many miles away. Beneath that sinister wall of smoke, the world must be Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan kejahatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kau harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menumpang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Khairul Saleh, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa kamu datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat isolasi? Apa maksudmu? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka.
Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami, Khairul Saleh. Maafkan kekurang ajaran kami, kawan. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Itu benar. Tapi kita semua punya pendapat. Mengapa menunggu dibebaskan oleh Jepang? Kenapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa maju dengan kekuatan sendiri? PPKI dibentuk oleh Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh perjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami sepakat bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan laksanakan besok pagi.